Oke, oke. Selamat malam, Bu Tania. Selamat malam, Bu Sisil. Oke, perkenalkan saya Sisilia Julianti Prihatin dari jurusan Akuntansi Binus Online Learning. Pada kesempatan kali ini, dengan tema digitalisasi UMKM sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Seperti yang saya tahu bahwa Bu Tania ini kan sering berbelanja online ya, terutama di dalam eh, pembelian online untuk produk-produk lokal. Nah, boleh diceritakan sedikit Bu terkait kebiasaan Ibu dalam membeli atau berbelanja via online? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Jadi itu benar sekali sih. Saya hampir eh, dalam sebulan beberapa kali saya membeli barang secara online, mulai dari makanan, kemudian juga skincare, ataupun barang-barang lainnya untuk kebutuhan saya pribadi. Nah, menurut saya pribadi itu membeli secara online sangat efisien, juga eh, mudah karena tinggal klik kemudian barang langsung datang. Nah, tapi menariknya lewat dari platform digital ini, saya justru merasa lebih banyak mengenal dari produk-produk lokal yang dibuat oleh anak bangsa. Jadi menurut saya sangat efisien lah untuk penggunaan sehari-harinya. Oke, menarik banget ya Ibu mengenal produk UMKM lokal itu malah dari platform digital. Nah, berarti Ibu juga sering ya dalam membeli produk UMKM lokal itu. Bisa disebutkan nggak Bu, apakah dari skincare atau dari produk baju, fashion, dan sebagainya? Oh iya, bisa-bisa. Jadi saya juga sering, salah satunya yang saya pakai ini juga hijab produk lokal ya. Jadi bahannya juga nggak kalah nyaman sama yang produk-produk luar. Untuk merek-mereknya beragam sih. Jadi menurut saya meski nggak cuman dari pakaian, salah satu contohnya tuh kayak skincare, saya pakai Purbasari contohnya. Nah itu kan juga produk lokal ya UMKM. Nah saya juga produk lokal itu nggak kalah dengan produk-produk lainnya yang secara kualitas ataupun juga kuantitasnya. Tuh. Mungkin ada lagi salah satu contohnya itu barang lokal seperti saya kan suka makan sambal. Nah, itu tuh ada salah satu sambal dijual secara online yang berasal dari Jogja. Nah, itu saya bisa beli melalui Shopee ataupun marketplace lainnya. Menurut saya terbantu banget sih, apalagi kan itu dari luar kota ya. Jadi saya lebih mudah untuk mengaksesnya seperti itu. Oke, makasih Bu Tania. Nah, menurut Bu Tania sendiri, ada perbedaan nggak sih terkait UMKM lokal yang sudah bergabung dengan era digital atau dengan yang masih menggunakan konvensional, misalnya dari toko dan sebagainya? Boleh diceritakan dan boleh diberi pendapat, Bu? Oh iya, menurut saya beda jauh ya, karena UMKM yang go internasional atau ya go digital gitu, itu lebih modern, lebih adaptif, dan juga lebih komunikatif gitu. Jadi lebih dekat sama konsumen. Nah, kalau dulu saya tuh harus ke pasar dulu atau harus secara offline dulu, datang ke tempatnya gitu. Nah, itu kan cukup menguras waktu ya. Nah, kalau sekarang itu cukup buka aplikasi aja, lihat-lihat fotonya, baru nanti langsung tinggal klik deh, bisa langsung dibeli. Nah, menurut saya ini memudahkan kita sebagai pembeli dan juga eh, sebagai penjualnya juga sih, Kak. Oke, nah, berarti dari proses digitalisasi ini membuat UMKM itu semakin lebih mudah dijangkau ya, Kak, untuk di dalam konsumen sendiri. Nah, berarti kalau dari fitur kayak rating, ulasan, atau ada promosi online, itu mempengaruhi Kakak nggak sih dalam membeli suatu produk, apalagi terutama dalam UMKM lokal itu sendiri? Ya, menurut saya pasti dong. Kita sebagai pembeli kan harus memilah ya, mana yang kualitasnya bagus. Nah, itu tuh bisa dilihat dari review dan biasanya review lebih jujur kan. Nah, meskipun dia dari kota kecil ataupun belum terlalu dikenal, itu tuh bisa kita lihat dari review-reviewnya gitu. Saya pernah waktu itu beli kopi dari salah satu petani di daerah Toraja. Nah, menurut saya eh, dengan akses yang
cukup mudah lewat marketplace itu lebih mudah. Sedangkan kalau misal dulu kan kita susah ya, beda pulau gitu. Jadi tanpa ke sana pun saya bisa membeli barang-barang dari eh, UMKM secara digital dan itu sangat mempermudah. Oke. Nah, berarti menurut Ibu sendiri dari belanja online ini terhadap produk UMKM itu membantu sekali ya dalam pertumbuhan ekonomi lokal. Iya, menurut saya sangat membantu, Kak. Jadi eh, selain dari secara online itu, menurut saya kalau nggak cuman dari komentarnya, tapi saya juga ngelihat ada promo nggak sih yang menarik gitu, atau ada nggak sih hal-hal yang buat saya tuh lebih tertarik gitu. Itu biasanya bisa dilihat mungkin dari Instagram Reels gitu. Banyak-banyak cara sih. Terus menurut saya semakin pintar untuk belajar. Maksud saya itu lebih ke semakin banyak cara yang bisa digunakan oleh para UMKM untuk menjangkau customernya. Oke. Nah, Kak, menurut Kakak sendiri dari dilihat dari digitalisasi UMKM yang boleh masuk ke dalam online dan sebagainya, ini kira-kira menciptakan lapangan kerja baru nggak sih, Kak? Ya, pertanyaan bagus sih. Menurut saya tentu aja berdampak ya ke lapangan kerja baru gitu. Karena kan secara nggak langsung dipermudah nih untuk pembukaan dari UMKM sendiri gitu. Dan semakin besar kita penjualan baik secara lokal ataupun secara di luar pulau, itu kan membuat juga kapasitas dari UMKM-nya itu melebar gitu. Nah, jadi roda ekonomi dari UMKM itu ikut bergerak dan membesar akhirnya. Nah, uangnya juga perputarannya itu ke masyarakat jadi uh, lebih besar lah. Jadi menurut saya itu sangat berdampak. Berarti kalau dari saya simpulkan sedikit bahwa kakak ini sangat bangga bisa bisa mendukung UMKM lokal yang boleh semakin berkembang. Nah, kira-kira kalau boleh kasih untuk sebagai penutup, boleh dikasih dong Kak harapan dan saran buat para UMKM, terutama yang udah terjun ke dalam era digital dan mampu dalam menciptakan lapangan kerja baru, Kak. Baik, saya berharap untuk UMKM itu terus berani berinovasi, jangan takut tampil berbeda ataupun mencoba hal baru. Dunia digital itu cepat berubah, jadi kreativitas dan keaslian itu juga kebutuhan utama. Saya juga berharap makin banyak UMKM yang sadar pentingnya identitas lokal, karena itu yang bikin produk mereka istimewa. Oke. Oke, makasih Kak Tania udah boleh menyempatkan diri di dalam wawancara kali ini. Terima kasih. Terima kasih juga.